我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, gimana nih kabar kalian? Udah siap kanjut dengan kelanjutan cerita Battle Through the Heavens versi novel? Terima kasih untuk kalian yang selalu support kita. Udahlah, nggak usah lama-lama lagi, kita lanjutkan ceritanya. Cerita berkanjut di mana Xiaoyan bertanya kepada tetua Jinxi apakah ia mengetahui tentang klan Gu. Jinxi pun seketika terkejut, membuat hati Xiaoyan menegang saat melihat perubahan ekspresi dari Jinxi. Xiaoyan berpikir sepertinya Jinxi mengetahui beberapa informasi yang terkait dengan klan Gu. Tak berselang lama, Jinxi pun secara bertahap pulih kemudian bertanya kepada Xiaoyan mengapa ia tiba-tiba menyebut klan Gu. Jangan bilang jika Xiaoyan memiliki beberapa konflik dengan mereka. Klan Gu ini bukan Wind Lightning Pavilion. Xiaoyan mungkin bisa hidup bahagia bahkan setelah menyinggung Wind Lightning Pavilion. Namun jika Xiaoyan membentuk permusuhan dengan klan Gu misterius ini, maka hasilnya Jinxi hanya sanggup menghela nafas setelah berbicara hingga di titik ini. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya dan tersenyum kemudian berkata bahwa Xiaoyan belum pernah bertemu dengan klan Gu. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Xiaoyan bisa memiliki beberapa konflik dengan mereka? Hanya saja Xiaoyan ingin mengetahui beberapa informasi terkait dari klan Gu ini. Mungkinkah tetua Jinxi memberitahukan Xiaoyan beberapa informasi yang ia ketahui? Mendengar hal itu, Jinxi pun merasa lega hingga akhirnya ia pun mulai berbicara. Di seluruh wilayah Central Plains, baik Hall of Soul, Peel Hall, ataupun 3 keluarga kuno besar di dunia Magical Beast takut kepada klan Gu ini. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun merasa sedikit terkejut meskipun ia bisa menebak bahwa latar belakang dari Sun Er tidaklah lemah. Namun Xiaoyan masih tidak menyangka bahwa yang disebut dengan klan Gu ini benar-benar sangat kuat. Setelah itu, Xiaoyan pun bertanya mengapa ia belum pernah mendengar tentang klan Gu ini. Selain itu, klan ini tidak pernah muncul di antara manusia atau faksi binatang ajaib. Mungkinkah mereka bukan berasal dari keduanya? Jinxi perlahan menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa sebenarnya klan Gu ini bisa dianggap sebagai manusia. Namun mereka ini adalah keturunan dari zaman kuno. Dikabarkan bahwa mereka ini memiliki garis keturunan seorang Dodi. Seketika Xiaoyan pun merasa tercengang setelah mendengar perkataan garis keturunan Dodi. Setelah itu Jinxi pun lanjut menjelaskan, dikabarkan bahwa jika seseorang dapat mencapai kelas Dodi, maka garis keturunan mereka akan mengalami perubahan. Keturunannya akan mendapatkan manfaat sebagai hasilnya. Ada cukup banyak klan Dodi di zaman kuno, meskipun mereka dapat dianggap sebagai manusia, namun mereka memiliki bakat yang kaya dalam hal pelatihan. Beberapa dari mereka yang beruntung bahkan mungkin mewarisi beberapa kemampuan Dodi melalui garis keturunan mereka. Namun hal seperti itu sangat langka dan akan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan seseorang. Selain itu, klan-klan yang memiliki garis keturunan Dodi kuno ini sangat mendiskriminasi orang luar. Karena mereka perlu menjaga kemurnian garis keturunan mereka. Bahkan jika mereka menikah dengan manusia biasa, mereka akan memilih orang yang sangat luar biasa. Ada cukup banyak klan di zaman kuno yang memiliki garis keturunan Dodi. Namun seiring berjalannya waktu, tampaknya hampir tidak ada yang tersisa. Salah satu yang selamat disebut klan Gu yang sangat misterius ini. Klan Gu tidak terlalu peduli dengan peringkat di benua, tetapi kekuatannya tidak diragukan lagi. Ada banyak ahli di klan ini dan berbicara jujur, sangat sedikit faksi di benua ini yang dapat menentangnya. Xiaoyan mengangguk kemudian berpikir tidak heran Sun Er mengatakan kepadanya bahwa Xiaoyan harus menunggu sampai menjadi Dozong sebelum ia bisa pergi dan mencoba menemukannya. Rupanya klan Gu ini memang benar-benar sangatlah menakutkan. Memikirkan Hall of Soul yang memiliki cukup banyak kekuatan saja bahkan takut kepada klan Gu. Xiaoyan pun lanjut bertanya seberapa menakutkankah kekuatan dari klan Gu ini. Lalu apakah tetua Jinxi tahu di mana markas klan Gu berada? Jinxi pun lanjut menjelaskan bahwa wilayah timur dataran tengah pada dasarnya adalah milik dari klan Gu.
Selain beberapa dari mereka, banyak berbagai fraksi di sana semuanya adalah pengikut dari klan Gu. Namun mengenai hal itu, klan Gu benar-benar jarang mengelolanya. Biasanya sebagian besar orang dari klan Gu semuanya tinggal di alam Gu. Alam Gu? Xiaoyan sekali lagi terkejut saat mendengar kata-kata asing ini. Jinxi menghela nafas kemudian menjelaskan bahwa setiap ahli yang mencapai kelas Doseng pada dasarnya berdiri di puncak benua Doqi. Pada tingkat ini, seseorang telah melampaui hal yang biasa dan akan melangkah ke tingkat suci. Kekuatan yang akan dimiliki seseorang secara alami akan jauh dari apa yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Membuka dunia di mana orang bisa hidup di dalamnya adalah indikator dari elit Doseng. Alam Gu ini dibangun oleh seorang Doseng yang sangat kuat dari klan Gu selama beberapa generasi. Setelah bertahun-tahun memperkuat dan memperluas, ukurannya setidaknya bisa sebanding dengan wilayah utara dataran tengah. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun menghela nafas kemudian berpikir apakah hal yang menakutkan seperti itu benar-benar sesuatu yang bisa dicapai oleh kekuatan seseorang. Seorang elit Doseng begitu kuat sehingga akhirnya membuat orang merasa tidak percaya. Xiaoyan merasa dirinya gemetar saat memikirkan kekuatan menakutkan yang bisa merobek ruang hanya dengan mengangkat tangannya. Seorang elit Doseng saja sudah begitu kuat, lalu seberapa menakutkan Dodi yang lebih kuat? Dengan membandingkan keduanya, kemampuan misterius seorang elit Dodi yang mampu mengubah garis keturunan mereka yang disebutkan oleh Jinxi tampaknya bukan cerita yang dibuat-buat. Xiaoyan pun merasa cukup puas dengan mempelajari begitu banyak informasi yang berkaitan dari klan Gu. Meskipun kekuatan dari klan Gu benar-benar sangat hebat, namun Xiaoyan pasti akan membobol tempat itu untuk Sun Er, bahkan jika itu sangat berbahaya. Seketika Xiaoyan pun bergumam dalam hatinya, begitu ia selesai menyelamatkan Yao Lao maka ia akan menuju ke klan Gu. Terlepas dari betapa istimewanya mereka, pada akhirnya mereka adalah seorang manusia. Pada saat ini Xiaoyan tidak merasa takut hanya karena kekuatan besar di belakang klan Gu. Terlebih dengan Sun Er yang telah menunggu Xiaoyan selama bertahun-tahun, dan oleh karena itu maka Xiaoyan harus pergi ke sana. Jika tidak, maka Xiaoyan dapat dianggap tidak memiliki hati. Xiaoyan pun lanjut berpikir, sepertinya saat ini Xiaoyan harus segera mengeluarkan racun api di tubuh Jinxi. Pertemuan besar 4 pavilion yang akan disebut Muking Luan akan segera dimulai. Jika Xiaoyan melewatkannya, maka ia tidak tahu kapan akan dapat bertemu dengan Feng Zunzi. Tak lama setelah itu, Jingu pun telah kembali dari pencarian bahan obatnya. Efisiensi Jingu benar-benar agak melebihi harapan Xiaoyan. Sebelum setengah hari, semua hal yang dibutuhkan Xiaoyan telah diserahkan ke tangannya. Akhirnya, Xiaoyan pun memulai proses untuk menghilangkan racun di dalam tubuh Jinxi. Di sebuah ruangan, Jinxi pun duduk di dalam baskom kayu dengan air mendidih yang menutupi tubuhnya hingga sampai ke leher. Sementara itu, api hijau giok dengan cepat menggeliat di tangan Xiaoyan tepat di samping baskom kayu. Setelah itu, Xiaoyan pun menjentikan jarinya dan sebuah pil segera melesat ke arah Jinxi. Xiaoyan meminta Jinxi untuk mengkonsumsi pil obat tersebut. Dengan segera, ia pun menghisap dan menelan obat tersebut ke dalam tubuhnya. Ketika pil obat memasuki tubuhnya, rasa dingin yang menusuk tulang segera mulai menyebar. Singkat cerita, proses pun berjalan cukup lama hingga akhirnya Xiaoyan mulai berbicara. Ia berkata menurut kecepatan ini seharusnya mungkin untuk mengeluarkan sebagian besar racun api di dalam tubuh Jinxi dalam waktu 5 hari. Pada saat itu Xiaoyan akan memurnikan beberapa cairan obat untuk Jinxi berendam. Selama Jinxi berendam di dalamnya selama 2 hingga 3 jam setiap hari selama 2 hingga 3 bulan, racun api di tubuhnya akan sepenuhnya hilang. Setelah itu Xiaoyan pun menarik api surgawi, kemudian Jinxi berdiri dari baskom kayu untuk mengenakan pakaiannya. Setelah itu Jinxi pun berterima kasih kepada Xiaoyan lalu berkata bahwa suku tikus menelan emas mereka pasti tidak akan melupakan bantuan ini. Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan mereka di masa depan, maka Xiaoyan dapat datang mencari Jinxi di Gunung Mata Surga. Jinxi pun dengan sungguh-sungguh membungkuk kepada Xiaoyan saat ia berbicara dengan suara yang dalam. Ia bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Penyakit yang telah bersamanya selama bertahun-tahun akhirnya bisa diusir. Saat ini perasaan di hati Jinxi benar-benar cukup bersemangat. Melihat hal itu, Xiaoyan pun berseri-seri dan memandang Jinxi yang semangatnya jauh lebih baik.
Tak lama secara tiba-tiba Xiaoyan pun memegang dadanya dan teringat bahwa ia juga memiliki racun. Racun iblis merupakan benda yang juga telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Meskipun Xiaoyan belum menemukan seorang elit di tingkat Daozun, namun saat ini Xiaoyan telah maju ke kelas Dozong. Dengan kemampuan Xiaoyan saat ini, maka untuk menahan penyebaran racun juga meningkat secara signifikan. Xiaoyan pun bergumam dalam hatinya bahwa ia ingin tahu apakah dirinya bisa mengandalkan kekuatannya yang sekarang untuk memperbaiki tempat racun iblis di dalam tubuhnya. Jika Xiaoyan berhasil memurnikan doki yang ada di dalam racun, maka itu mungkin akan menjadi tonik yang bagus untuk dirinya. Hati Xiaoyan pun tanpa sadar menjadi panas saat memikirkan hal ini. Niatnya untuk berurusan dengan Demon Poison Spot bukanlah sesuatu yang ia pikirkan hanya selama 1 hingga 2 hari. Singkat cerita, selama beberapa hari berikutnya, Xiaoyan akan menghabiskan hampir 10 jam untuk membantu Jinxi mengeluarkan racun api gunung surga di dalam tubuhnya. Di bawah usahanya untuk mengusir racun, semangat Jinxi semakin baik setiap harinya. Oleh karena itu, sikap Jinxi terhadap Xiaoyan pun berangsur-angsur berubah menjadi sangat sopan dan hormat untuk saat ini. Meskipun Xiaoyan baru saja menembus kelas Dozong belum lama ini, statusnya yang lain sebagai seorang alkemis juga cukup membuat seorang di level Jinxi memperlakukannya dengan sopan. Lagi pula semua orang juga tahu betapa beruntungnya bisa berteman dengan seorang alkemis di tingkat tinggi. Singkat cerita, pengobatan pun telah mencapai tahap akhir di mana cairan obat di dalam baskom sudah masuk ke tubuh Jinxi. Xiaoyan melambaikan tangannya dan mengembalikan gelas Lotus Heart Flame ke tubuhnya. Ia juga menghela napas lega dan merasa beruntung saat ini ia telah mencapai kelas Dozong. Jika tidak, dengan kekuatan sebelumnya, maka Xiaoyan akan sulit untuk melakukan pengeluaran racun dalam waktu yang sangat cepat. Sementara itu di sisi lain, Jinxi pun segera melompat keluar dari baskom kayu setelah mengenakan pakaiannya. Ia merasakan kekuatan hidup yang merembes keluar dari tubuhnya dan kegembiraan muncul di wajahnya. Ia segera menangkupkan tangannya dan dengan sungguh-sungguh berterima kasih kepada Xiaoyan. Ia lanjut berkata bahwa ucapan terima kasih yang sederhana saja tidak akan cukup untuk membalas semua yang telah dilakukan oleh Xiaoyan. Oleh karena itu, Jinxi pun akan selalu mengingat semua pertolongan yang telah Xiaoyan berikan. Xiaoyan pun tersenyum kemudian mengeluarkan 2 botol giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Jinxi. Xiaoyan berkata bahwa ia akan pergi besok dan ini adalah cairan serta pil obat yang dibutuhkan untuk mengeluarkan racun. Sebagian besar racun api dalam tubuh Jinxi telah dikeluarkan. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak perlu lagi menggunakan api surgawi sebagai katalis. Jinxi seharusnya sudah menyadari metode pengusiran racun selama periode ini. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang semuanya. Jika Jinxi mengikuti metode ini, maka racun api di dalam tubuhnya akan benar-benar hilang dalam 2 hingga 3 bulan. Mendengar hal itu, Jinxi pun sedikit terkejut kemudian bertanya apakah Xiaoyan akan benar-benar pergi besok. Xiaoyan pun mengangguk membuat Jinxi merenung sedikit sebelum akhirnya mengambil 2 botol dari tangan Xiaoyan. Ia lanjut berkata dengan suara yang dalam, jika Xiaoyan menemui masalah di masa depan, maka Xiaoyan dapat datang menemuinya di Heaven Eye Mountain Range. Bahkan orang tua Feitian itu tidak akan berani melakukan apapun kepada Xiaoyan di tempat ini. Xiaoyan pun tersenyum dan berpikir meskipun Jinxi adalah binatang ajaib, namun ia menghargai sebuah hubungan. Kekuatan suku tikus menelan emas lemah jika dibandingkan dengan pavilion petir angin. Namun ia masih bisa mengucapkan perkataan seperti itu dan dari kelihatannya dia adalah orang yang layak untuk menjadi teman. Xiaoyan pun segera berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan berterima kasih kepada tetua Jinxi. Singkat cerita, setelah itu Xiaoyan duduk bersila di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan cahaya lembut. Tubuh bagian atas Xiaoyan telanjang dan ada titik seperti tinta hitam pekat di dadanya. Xiaoyan dapat merasakan segel yang berada di sekitar titik hitam sepertinya mulai melemah dan tidak akan bertahan lama. Mata Xiaoyan berhenti di titik hitam dan menyadari ada 2 metode jika seseorang ingin menghilangkan Demon Poison Spot ini. Salah satunya adalah menemukan seorang elit di kelas Dozun untuk membantu, sementara yang lain adalah menemukan api surgawi lainnya. Setelah 3 jenis api surgawi bergabung, maka akan mudah untuk memperbaiki Demon Poison Spot ini. Sayangnya, Xiaoyan saat ini tidak memenuhi salah satu persyaratan di antara keduanya.
Meskipun Xiaoyan belum memenuhi kedua kondisi tersebut, namun Xiaoyan samar-samar merasakan bahwa dirinya saat ini tidak lagi tak berdaya melawan Demon Poison Spot seperti itu. Terobosan yang telah ia lalui kali ini sangat bermanfaat bagi Xiaoyan. Mengingat kekuatannya saat ini, akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk memurnikan Demon Poison Spot sendiri dalam tubuhnya. Xiaoyan pun segera memfokuskan seutas api menuju ke Demon Poison Spot. Singkat cerita, setelah cukup lama, Xiaoyan pun berhasil memurnikan seutas kecil dari Demon Poison Spot. Setelah racun di dalamnya dihilangkan, Doki yang sangat murni seperti zat muncul di depan pikiran Xiaoyan. Kelompok Doki ini tidak memiliki kesadaran sedikit pun dan itu hanya tetap berada di dalam nyala api tanpa bergerak. Ekspresi puas segera muncul di wajah Xiaoyan saat ia merasakan kemurnian Doki ini. Demon Poison Spot ini mungkin berbahaya tetapi bisa dianggap sebagai tonik yang hebat. Jika Xiaoyan benar-benar menyempurnakan semuanya, Xiaoyan memperkirakan bahwa kekuatannya setidaknya bisa melompat ke level 3 Dozong. Setelah itu pikiran Xiaoyan pun mengendalikan gelombang Doki ini dan mengarahkannya ke sepanjang rute mantra api, kemudian segera menjadikannya milik Xiaoyan. Hati Xiaoyan pun seketika merasa sangat senang setelah merasakan peningkatan kecil dari Doki yang diperkuat di dalam tubuhnya. Pikiran Xiaoyan sekali lagi mencapai ke Demon Poison Spot dan setelah itu ia terus menarik sejumlah racun kecil Demon Poison Spot darinya. Meskipun Xiaoyan tidak bisa memurnikan Demon Poison Spot sekaligus, yang perlu dilakukan hanyalah membuang sedikit untuk memperbaikinya setiap saat. Seiring waktu, Demon Poison Spot ini secara alami akan runtuh karena kekurangan Doki. Pada saat itulah bom waktu di tubuh Xiaoyan juga akan otomatis menghilang. Setelah itu Xiaoyan pun bergumam bahwa efek dari benda ini adalah sesuatu bahkan beberapa pil obat tingkat 7 tidak dapat dibandingkan dengannya. Xiaoyan pun tertawa kemudian bergumam bahwa orang tua si Bian itu benar-benar memberi Xiaoyan hadiah yang sangat bagus. Singkat cerita, setelah semalaman, Xiaoyan setidaknya telah mengeluarkan 10 utas racun di dalam tubuhnya. Namun tidak disangka bahwa jumlah ini adalah porsi yang sangat kecil jika dibandingkan dengan Demon Poison Spot secara keseluruhan. Setelah menyerap semua Doki di dalam 10 kelompok racun, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat. Meskipun perasaan ini tidak terlalu jelas, namun hal itu dianggap cukup luar biasa. Bagaimanapun setiap bintang dalam kelas Dozong membutuhkan energi yang sangat besar. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun berpikir sepertinya sudah waktunya untuk pergi. Pertemuan besar 4 pavilion akan diadakan dalam beberapa hari lagi. Xiaoyan pun segera turun dari tempat tidur dan merenung sejenak sebelum mengemasi barang-barangnya. Setelah itu ia pun tidak tinggal lebih lama lagi dan keluar dari ruangan. Setelah di luar, Xiaoyan pun segera melangkah ke udara kosong dan tampak berjalan di atas tangga menuju surga saat naik ke langit di depan beberapa mata penjaga yang melihatnya. Tubuhnya pun bergerak dan berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas keluar dari Heaven Eye Mountain Range. Dengan kecepatan Xiaoyan, ia sudah keluar dari wilayah pegunungan mata surga dalam waktu hanya 10 menit. Awalnya dengan kekuatannya saat ini, kecepatannya akan sedikit lebih cepat jika ia menggunakan sayap tulang. Namun kata-kata Raja Serigala Abu-Abu terukir kuat di hati Xiaoyan meskipun saat ini ia telah maju ke kelas Dozong. Kekuatan ini benar-benar tidak signifikan jika dibandingkan dengan suku Heaven Demon Phoenix. Xiaoyan pun tetap pada pendiriannya, hanya akan menggunakan sayap tulang pada saat-saat yang kritis di masa depan. Xiaoyan yang berhenti di puncak gunung di luar Heaven Eye Mountain Range segera mengambil peta wilayah utara dari cincin penyimpanannya. Menurut apa yang telah disebutkan oleh Mu Qingluan, pertemuan besar 4 pavilion kali ini akan diadakan di markas besar Pavilion Petir Angin yang merupakan Pavilion Timur. Berdasarkan peta, posisi Pavilion Timur harusnya berada di dekat perbatasan antara wilayah utara dan dataran tengah. Xiaoyan pun seketika bergumam setelah melihat jarak yang terdapat di peta. Sepertinya Xiaoyan akan membutuhkan sekitar 5 hari hanya untuk bepergian ke sana. Xiaoyan pun segera meletakkan peta kembali ke cincin penyimpanannya, kemudian menghela nafas dan menghadap ke arah timur. Cahaya perak terang perlahan muncul di kakinya dan segera guntur teredam terdengar.
tubuh Xiaoyan pun seketika menghilang seperti hantu. Singkat cerita, Xiaoyan pun telah sampai di langit luar Wind Lightning Pavilion. Xiaoyan pun menundukkan kepalanya kemudian terkejut melihat aliran manusia yang seperti semut di bawahnya. Xiaoyan pun dengan lembut menghela nafas kemudian bergumam bahwa area ini memiliki kekuatan petir angin yang sangat padat. Tempat ini seharusnya adalah Wind Lightning Mountain Range di mana Wind Lightning Pavilion Eastern Pavilion berada. Sepertinya saat ini Xiaoyan tidak datang dengan terlambat. Setelah itu, Xiaoyan pun mencari tempat sepi di puncak gunung dan mendarat di atas tanah. Ia pun segera berjalan menuju ke kaki gunung dan tak berdaya menggelengkan kepalanya ketika ia melihat aliran manusia yang padat di luar Wind Lightning Mountain Range. Kemungkinan orang-orang ini semua ada di sini karena pertemuan besar 4 pavilion. Xiaoyan pun bergumam bahwa ia ingin mengetahui apakah pertemuan besar 4 pavilion telah dimulai. Bersamaan dengan itu, Xiaoyan pun tiba-tiba mengeluarkan benda tipis seperti kulit transparan dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, ia menutupi wajahnya dan hampir seketika beberapa perubahan terjadi pada kontur wajahnya. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, kemungkinan akan sulit bagi seseorang untuk mengenali Xiaoyan. Item ini adalah hal kecil yang diberikan oleh dokter peri kecil ketika mereka menuju ke Kaisaran Cuyun saat itu. Tidak terduga bahwa itu masih berguna setelah bertahun-tahun telah berlalu. Xiaoyan pun menyembunyikan penampilannya untuk menyelamatkan dirinya dari masalah. Saat ini semua orang menyadari permusuhan Xiaoyan dengan Wind Lightning Pavilion. Jika Xiaoyan muncul secara terbuka di tempat ini, kemungkinan pavilion petir angin tidak akan tinggal diam melihat Xiaoyan. Ada banyak ahli di dalam pavilion timur, selain itu kepala Wind Lightning Pavilion tinggal di sini. Meskipun Xiaoyan telah menembus ke kelas Dozong, namun ia hanya bisa memilih untuk menghindari konfrontasi langsung. Konfrontasi langsung saat bertemu dengan seorang ahli di tingkat ini. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun berjalan keluar dari hutan lebat bergabung dengan arus manusia di jalan utama yang menuju ke pegunungan dan bergerak menuju Wind Lightning Mountain Range. Singkat cerita, Xiaoyan pun berhasil masuk pintu pegunungan di tengah kerumunan banyaknya orang. Saat memasuki pegunungan, Xiaoyan dengan cepat memisahkan diri dari sebagian besar aliran manusia. Setelah itu, ia pun berbelok ke hutan yang sepi, meningkatkan kecepatannya dan dengan cepat bergegas ke bagian dalam pegunungan. Dari informasi yang ia dengar di kerumunan, hari ini seharusnya menjadi awal dari pertempuran 4 pavilion. Terlebih lagi, hal yang paling membuat Xiaoyan bersemangat adalah orang-orang dari 4 pavilion telah tiba. Hal itu berarti bahwa Feng Zunzi juga seharusnya telah tiba di sini. Xiaoyan pun bergumam jika ia benar-benar bertemu dengan Feng Zunzi, yang terbaik adalah mengamatinya dengan tenang sebelum melakukan kontak dengannya. Meskipun gurunya telah mengatakan bahwa Xiaoyan dapat mempercayai sepenuhnya Feng Zunzi, namun hal yang terbaik adalah selalu berhati-hati. Sesaat kemudian, sosok Xiaoyan pun segera menjadi buram dan melesat melintasi pegunungan. Singkat cerita, Xiaoyan pun telah kembali ke dalam kerumunan dan ikut mengantri untuk memasuki pegunungan. Dari kejauhan, Xiaoyan pun melihat ada hampir 100 murid dengan baju lapis baja dari Wind Lightning Pavilion. Mereka menjaga dan memeriksa setiap peserta yang masuk ke pegunungan. Tak lama, Xiaoyan pun mendengar percakapan dari orang-orang di sekitarnya yang berkata sungguh tak terduga bahwa peserta kompetisi ini disaring oleh tetua Huomu dari Pavilion Timur. Kedua orang ini memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam Wind Lightning Pavilion. Pilihan Wind Lightning Pavilion memang benar-benar terlalu keras. Setelah melihat tindakan mereka hari ini, mereka pun benar-benar memenuhi reputasi mereka. Tak lama setelah itu, tetua Huo yang berpakaian merah segera berkata bahwa ia berpikir semua orang mengetahui aturan pavilion petir angin. Siapapun yang ingin berpartisipasi dalam Grand Meeting harus terlebih dahulu mencapai kekuatan bintang 3 Do Huang atau lebih. Persyaratan yang kedua, ia harus berusia kurang dari 30 tahun. Sementara persyaratan ketiga, orang tersebut harus mampu bertahan lebih dari 5 pertukaran melawan tetua Huo. Hanya dengan memenuhi ketiga syarat ini, maka seseorang akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Tentu saja, jika mereka datang ke sini hanya untuk menonton, maka mereka dapat mendaki gunung menggunakan jalan batu di sebelah kiri.
Tak lama setelah itu, sebagian besar orang pun memilih jalan di sisi sebelah kiri setelah mendengar kriteria yang begitu ketat. Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengikuti arus manusia yang mengarah ke jalur sebelah kiri. Tujuan Xiaoyan saat ini hanyalah untuk bertemu dengan Feng Zunzi. Xiaoyan tidak tertarik untuk bertarung di dalam Wind Lightning Pavilion, terlebih beberapa masalah tidak dapat dihindari jika akhirnya Xiaoyan dikenali oleh orang lain. Tak lama setelah itu, saat Xiaoyan akan melangkah, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang memerintahkan Xiaoyan untuk berhenti. Mendengar hal itu, tinju di bawah lengan Xiaoyan pun diperketat, kemudian ia menoleh perlahan ke arah Tetua Huo. Di sisi lain, mata Tetua Huo perlahan menyapu wajah Xiaoyan sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan tampaknya telah memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Mengapa ia tidak datang dan mencobanya? Seketika banyak tatapan tertuju pada Xiaoyan saat kata-kata tersebut terdengar. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia tidak tertarik dengan Grand Meeting. Alasan Xiaoyan saat ini datang ke sini adalah untuk mencari seseorang. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Xiaoyan pun mengabaikan Tetua Huo dan berbalik lalu menuju ke puncak gunung. Menanggapi sikap dari Xiaoyan, wanita tua di samping Tetua Huo segera berkata bahwa orang ini terlalu sombong. Si wanita pun lanjut bertanya kepada Tetua Huo apakah ada yang salah dengan orang tersebut. Tetua Huo segera menjawab bahwa ia juga tidak tahu. Ia hanya merasakan energi afinitas api alami yang tiba-tiba sedikit berfluktuasi ketika ia melangkah ke jalan batu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, orang ini memberi Tetua Huo semacam perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Ia pun menghela nafas kemudian lanjut berkata bahwa kemungkinan besar hal itu hanyalah ilusi yang dialami oleh dirinya. Beralih ke Xiaoyan yang telah sampai di puncak gunung dan duduk di bawah pohon bersama dengan para penonton lainnya. Tak lama terdengar suara keras membuat semua orang seketika memalingkan pandangannya ke arah langit. 7 bangau besar berwarna segera melesat di atas mereka semua. Seketika Xiaoyan pun menyadari sepertinya Nona Feng baru saja tiba di Wind Lightning Pavilion. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun duduk bersila kemudian memejamkan mata dan melakukan pemulihan diri. Namun tak berselang lama, suara gong pun seketika berbunyi hingga akhirnya Xiaoyan membuka matanya. Seketika muncul sosok lincah dari puncak gunung dan mereka pun segera membentuk lingkaran mengelilingi arena. Bersamaan dengan itu, sebuah petir yang sangat besar tiba-tiba turun dengan cahaya terang yang menyilaukan menyebabkan orang yang ada di sekitar arena menutup mata mereka. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan menyipitkan matanya mempelajari petir yang sangat besar. Beberapa orang perlahan berjalan keluar dari tempat tersebut hingga akhirnya mereka pun duduk di kursi kayu perak. Mata Xiaoyan pun menyapu mereka dan tatapannya segera berhenti pada sosok yang dikenalinya. Rasa dingin seketika melintas di mata Xiaoyan setelah melihat keberadaan dari Fei Tian. Tak lama dari situ, Xiaoyan pun mendengar beberapa percakapan yang berkata bahwa 4 kepala pavilion Wind Lightning Pavilion telah tiba. Orang yang berada di tengah itu seharusnya Lei Zunzi yang sering dibicarakan oleh banyak orang. Menyadari hal tersebut, tatapan Xiaoyan pun segera menyapu seseorang yang berada di tengah. Orang yang bertubuh besar dan tampak seperti baru berusia 40 atau 50 tahun. Xiaoyan samar-samar dapat merasakan aura orang ini tampaknya jauh lebih rendah daripada Fei Tian dan 2 orang lainnya. Namun meskipun begitu, dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiaoyan jelas merasakan perasaan berbahaya dari orang tersebut. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan Xiaoyan tidak rasakan terhadap Fei Tian. Xiaoyan pun segera bergumam apakah ia adalah kepala pavilion petir angin yang disebut Lei Zunzi. Kekuatan pria ini benar-benar sangat menakutkan. Xiaoyan pun menghela nafas karena ini adalah pertama kalinya Xiaoyan bertemu dengan seorang elit di tingkat Dozun. Tak lama dari situ, Xiaoyan kembali dikejutkan dengan pedang besar yang memotong angin hingga akhirnya menampilkan 2 sosok manusia. Di sisi lain, Lei Zunzi yang berjubah perak seketika berdiri kemudian tertawa dan berkata bahwa Jian Zunzi merupakan orang yang paling cepat tiba kali ini. Mendengar perkataan tersebut, Xiaoyan pun seketika menyadari bahwa orang tersebut berasal dari pavilion 10.000 pedang. Terlebih, Xiaoyan juga mengenali pemuda yang baru saja turun adalah Tang Yin. Tak lama dari kedatangan mereka, tiba-tiba cahaya hitam pekat segera melesat menuju ke arena. Cahaya tersebut pun berteleportasi dan berubah menjadi wujud 2 sosok manusia.
Xiaoyan pun segera menyadari satu sosok yang familiar di belakang seorang pria tua. Secara alami Xiaoyan mengetahui bahwa itu adalah Wang Chen dari pavilion musim semi kuning. Dari percakapan yang ada di sekitar, Xiaoyan pun seketika menyadari bahwa pria tua tersebut bernama Huang Quan Zunzi. Tak lama, ekspresi para sesepuh pun seketika berubah dan mata mereka segera menatap ke arah langit. Ada angin seperti auman naga yang tiba-tiba ditransmisikan dari atas langit. Menyadari hal itu, Jian Zunzi pun segera berkata orang ini jelas memiliki kecepatan yang paling cepat. Namun ia selalu suka menjadi yang terakhir untuk datang. Bersamaan dengan perkataan itu terlontar, tiba-tiba suara naga mengaum pun terdengar di langit dan ledakan pun segera terjadi. Seketika angin puyuh hijau besar muncul di atas gunung tepat di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Menyadari hal tersebut, mata Xiaoyan pun tiba-tiba bergeser saat angin puyuh berwarna hijau ini muncul. Xiaoyan menatapnya dengan tegas dan tinju di lengan bajunya tiba-tiba mengencang. Angin puyuh hijau yang sangat besar bergetar dengan lembut hingga akhirnya ia pun berhenti. Setelah itu angin berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya kemudian menyebar. Dua sosok terlihat menaiki angin saat mereka perlahan-lahan mendarat di samping kursi mereka. Seketika Xiaoyan pun dapat mendengar percakapan yang ada di sekitar yang berkata bahwa ini sebenarnya adalah Feng Zunzi. Tanpa diduga 4 Zunzi telah tiba di Grand Meeting ini. Benar-benar tak terduga kesempatan langka semacam ini telah terjadi. Biasanya sulit untuk melihat bahkan hanya seorang elit Dozun. Namun saat ini 4 dari mereka telah muncul bersamaan. Pertemuan besar 4 pavilion benar-benar sangat megah. Tidak heran acara tersebut pun menarik begitu banyak minat orang-orang. 2 orang yang terakhir muncul secara alami menarik perhatian seluruh stadion, terlebih lagi untuk Xiaoyan. Kedua sosok itu baru saja muncul ketika tatapannya langsung beralih ke mereka. Xiaoyan sudah bertemu dengan Mu Qingluan yang berpakaian hijau. Oleh karena itu matanya tidak berhenti lama padanya sebelum akhirnya Xiaoyan pun memindahkan tatapannya ke seorang pria tua di depannya. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah ini sosok dari Feng Zunzi.